warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya kita bisa dipersatukan kembali dalam kajian bulanan ini yang insya Allah nanti akan dibimbing oleh Kang Iip. Jadi untuk teman-teman yang baru sekali ini mengikuti kajian ini kita mulai bulan yang lalu pengenalan mengenai metode ayat bil ayat. Nah kemudian alhamdulillah kita ingin dilanjutkan secara rutin bulanan dan terima kasih kepada Kang Iip juga yang sudah bersedia untuk membimbing kita setiap bulannya gitu. Nah, mangga Kang Iip kami persilahkan untuk bisa memulai lalu kemudian juga untuk menjelaskan bagaimana metode ayat bil ayat tersebut. Mangga Kang Iip. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kepada kita kesempatan juga kesehatan untuk bisa belajar bersama, sama-sama belajar ya, belajar isi kandungan Al-Qur'an ya. Hari ini kita akan membahas judul namanya proses dan tahapan menguasai Al-Qur'an untuk mendapat ridho Allah ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah yang di dalamnya mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajarinya di antara mereka kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dicurahkan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Amin. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarnya. Belajar dan mengajar Al-Quran. Belajar sambil mengajar. Mengajar sambil belajar. Ini akan dapat berapa keutamaan di sini, Bu? Ada 4 ya. Diturunkan kenangan, dicurahkan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah bangga. Allah akan menyebut-nyebut mereka semuanya. Nah, sebelumnya juga mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doanya ada di layar ya. Ini doa diambil dari hadis riwayat atau Broni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami, sumber cahaya, sumber segala cahaya, cahaya di atas cahaya. Jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, di sebelah kiri kami cahaya, sebelah belakang kami cahaya, sebelah muka kami cahaya, dan jadikanlah olehmu di atas kami cahaya, dan di bawah kami cahaya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami cahaya, pada urat kami cahaya, pada kulit kami cahaya, pada daging kami cahaya, pada darah kami cahaya, pada rambut kami cahaya, pada lidah kami cahaya, dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya. Amin. Dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah aku cahaya. Kaulah cahaya di atas cahaya.
yang menerangi alam semesta raya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. 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 Oke, kita lanjut. Jadi malam ini kita akan belajar. Belajar bersama. Bapak Ibu siap belajar? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau siap belajar, apa definisi belajar, Bu Titin? Belajar itu apa sih definisinya? Memahami sesuatu yang kita belum tahu. Memahami sesuatu yang belum tahu. Gimana memahaminya kalau belum tahu? Nah, cari guru. Oh, cari dulu. Mencari dulu, cari tahu dulu ya. Oke, cari tahu. Ibu Ines, belajar itu apa sih? Ari bahasa Jawa teh sinau atau Oh, ya sinaung teh apa sih? sinau itu apa ya? Mencoba untuk mencari tahu tentang sesuatu. Oh, mencari tahu sesuatu. Ah, oke. Ibu Nuzi apa belajar itu menurut Ibu Nuzi? Kurang lebih sama Ustadz. Idam. Mempelajari sesuatu yang mencari tahu sesuatu yang kita belum tahu. paham. Oke. Ya. Idam. Ibu Weni apa, Bu? Bu Weni, belajar itu apa sih? Bu Weni nggak ada. Bu Nevi? Idem. Oh, idem. Oh, idem. Semua idem. Oh, idem semua lah, enggak apa-apa. Iya. Oke. Iya. Definisi belajar yang paling sederhana, semangat atau niat yang kuat mencari informasi baru. Semangat atau niat yang kuat untuk mencari informasi baru. Ya. Kalau nggak ada niat, nggak ada semangat mencari informasi, mau belajar nggak? Nggak mau belajar. Ya, yang penting ada semangat, ada niat yang kuat untuk mencari informasi baru. Nah, malam ini kita mau cari informasi tentang proses tahapan mempelajari Quran untuk mendapat ridho Allah berdasarkan Quran. Kalau belajar, satu, ya kalau memang niatnya belajar, satu, harus ada peningkatan pengetahuan secara kuantitatif. Jadi pengetahuannya mesti nambah nggak, Bu? Mesti nambah. Dua, setelah ada penambahan peningkatan pengetahuan itu jangan dilupain. Karena proses berikutnya adalah mengingat informasi dan menyimpan banyak informasi. Jadi informasi tadi harus tetap diingat, disimpan. Jangan dilupain. Belajar juga adalah pemerolehan fakta keterampilan dan metode yang dapat digunakan bila diperlukan. Karena kita sudah banyak informasi, banyak pengetahuan, ketika kita berhadapan dengan masalah, sudah ada datanya, Bu, untuk memecahkannya. Nah, itu maksudnya belajar. Dan prosesnya, belajar itu harus melibatkan bagian yang saling berhubungan antara materi satu dengan materi yang lain, dan dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Makanya nanti ini materinya akan bersambung, dan satu sama lain saling berkaitan. Dan proses belajar harus melibatkan pemahaman dunia nyata dengan cara menginterpretasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Jadi teori harus bisa dipraktekkan. Praktek harus mengikuti teorinya, ilmunya gimana. Nah, itu dalam bahasa pesantrennya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu itu harus amaliyah, bisa diamalkan. Amal itu harus berdasarkan ilmu. Nah, itu namanya belajar. Nah, cuman biasanya kalau belajarnya udah
udah dewasa, udah senior, Bu, biasanya susah ngerti, mudah lupa gitu ya. Betul. Susah ngertinya, mudah lupa. Ya. Ada obatnya enggak, Tat, itu? Ada obatnya lagu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Susah nggak ngukirnya, Bu? Susah. Nah, tapi kalau udah jadi, Enggak hilang-hilang. itu belajar waktu kecil begitu, Bu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas pasir. Lala lalala lalala lala. Nah, gitu, Bu. Gampang nggak ngukir di atas pasir, Bu? Gampang, tapi gampang hilang. Tapi gampang hilangnya. Jadi orang belajar itu ada yang susah paham tapi susah hilang. Kalau masih kecil. Udah dewasa, gampang ngertinya, tapi gampang hilang. Hilang. Nah, Betul. nah, yang repot susah ngerti, gampang hilang. Wah, udah repot. Udah Itu susah. sama dengan mengukir di atas air, Tat. Nah, bagai mengukir di atas air, gampang. Cuman nggak ada bekasnya. Gampang, tapi nyantol juga enggak, mancep juga enggak, repot. Nah, nggak ada bekasnya. Enggak ada. Ya, makanya sebelum belajar kita doa dulu tadi. Robbi zidni warzuqni fahma. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita kepahaman dan menambahkan ilmunya, Bu. Nambah. Ya, bagaimana metode belajarnya? Metodenya diskusi ya. Dialog, tanya jawab. Biasanya kalau ngobrol, diskusi, tanya jawab, biasanya inget tuh. Kalau dengerin, ngantuk, nggak inget, Bu. Iya. Ya, betul nggak, Bu? Setuju. Jadi jangan diam, nanti saya banyak nanya nih soalnya nih ya. Ya, insya Kalau Allah. ditanya nanti nggak ketahuan tidur apa enggak nih gitu. Apalagi ditutup videonya, ketahuan. Nggak mau kelihatan. Nah, jadi malam ini kita akan belajar ini, judulnya ya, proses dan tahapan menguasai dan memahami kandungan Al-Quran dengan mudah. Ya, untuk mendapat ridho Allah. Bagaimana aturannya? Wah, ada aturannya segala nih. Adalah, semua juga ada aturannya, Bu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa yang pertama, Bu Titin? Mohon perlindungan kepada Allah. Gimana caranya? Berdoa tadi, mohon cahaya. Baca auzubillah atuh. Auzubillah, iya, supaya. Ya, sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa mesti berlindung, Bu? Biasanya kalau yang namanya belajar ngaji Quran, Bu, mudah ngantuk biasanya. Setan nggak mau kita belajar. Yang kedua, Ibu Ines apa, Bu Ines? Yang kedua? Membaca basmalah. Oke, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca ta'awudz, baca basmalah, harus apa? Relax dan enjoy, jangan tegang ya, Bu ya. Ya kayak ngobrol, gimana sih, Bu, ngobrol ya? Ya. Gitu. Saya bukan guru, Bu. Mual dipecut mual kalau nggak bisa mual. Ya, harus rileks, santai. Otaknya harus rileks. Dikasih nada dikit. Ya. Nah, yang berikutnya Bu Asia apa? Zeromin, hilangkan. Zeromin. Nah, apa zeromin tuh, Bu? Pikirannya. Zeromin, hilangkan persepsi diri. Gini, belajar tuh seperti gini. Kalau kita mau belajar, siapin gelas kosong. Kalau gelasnya penuh diisi, ya modal, Bu. Ya, jadi hilangkan dulu persepsi. Pokoknya saya mau belajar, mau nampung dah gitu. Makanya dikosongin dulu persepsinya. Ya. Yang ke-5, belajar berarti mau menerima informasi. Ibu Nuzi mau nggak menerima informasi baru? Mau dong, Ustaz. Mau dong, makanya kita nongkrong di sini ya, Bu. Iya. Dan tadi pembelajarannya harus interaktif. Bukan intermezzo, interaktif. Ya.
Interaktif tuh ya 2 arah ya. Oke. Aduh, kelamaan nggak 2 jam, Bu? 1 jam aja ya? 1 jam setengah. 1 jam. Jam cukup ya? Ya kalau Ya? 1 jam setengah. yang nanti. 1 jam aja ya, Nat. Tat. Oke, Kalau 1 2 jam tambah enjoy, setengah bisa. boleh dah. Iya, yang Lihat penting nanti enjoy. situasinya, kalau udah ngantuk, udahan selesai aja ya. Ngantuk Ya. Pak Ustadz. Nah, Iya, dan kalau- Ya, 3 jam. Ustaz, kalau enak nanti sampai sahur. oh, jangan Nggak mau. Iya. dimarahin suaminya nanti, ini ngaji apaan sampai malam-malam gini. Marahin nanti, Bu. Udah malam Ini Jumat aku lagi bilang sekarang, tadi. gimana, Bu? Kalau enjoy 2 jam, 3 jam nggak apa-apa. Ya, makanya dibatasi, maksimal aja 2 jam maksimal ya. 1 jam sampai 2 jam lah ya. Ya. Dan berusaha untuk memaknai dan menyerap informasi. Ya, terakhir, jangan lupa nih, meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Mudah ngerti, susah Lupa. lupa gitu. Jangan mudah ngerti, mudah lupa, jangan. Oke. Nah, sekarang akan saya tutup Qur'annya ya. Qur'annya. Layarnya, karena kita akan dialog. Nah, dialognya pakai Quran. Oke. Pertanyaan pertama. Langsung pertanyaan. Ya. Ibu-ibu semuanya lah. Saya panggilnya apa? Ibu apa Mbak apa Teteh ya? Ibu. Teteh. Oh, Teteh. Udah tahu ibu-ibu. Ya, Tapi tetehnya. kenapa Ustadz ini. Ini yang paling muda berapa usianya? Kamu 60. masih 35-an, Teteh. Yang muda 65. 35 Oh, 35. Ada yang 35 ya? ada. Oh, Kali ada. 2 maksudnya. 35 apa 53? Kebalik kali. Oke, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan pertama nih. Kita semuanya pasti mati nggak, Bu? Insya Allah mati. Oh. Insya Allah pasti. Ya Pasti. 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 Yakin? Yakin atuh. Yakin lah. Tat. Yakin lah. Udah ngalamin emang? Belum. Wah, belum ngalamin main yakin aja. Tapi kan udah lihat. Ya? Udah lihat, Tat. Udah lihat. Itu kan lihat, belum ngalamin. Ya. Nah, kita lihat ayatnya ya. Nah, lihat ayatnya. Suratnya 21 ayat 34 35. Ibu Ines yang pertama baca. Yang ini. Ada? Namanya, iya. Ya. Kecil-kecil pisan, oi. Oh, itu mah Ibu di HP ya, Bu? Iya, saya nggak pakai laptop soalnya, Tat. Maaf. Oh, salah sendiri lah. HP-nya gedein dong, Bu. HP-nya lebarin. Iya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna Terjemahannya aja, kesulitan mah terjemahannya aja. Oh, terjemahannya aja. Iyalah. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad, maka jikalau kamu mati Terjemahannya aja, Tat. akan kekal. Terjemahannya aja. Iya, Iya, udah. Iya, udah. Ya. Nggak kedengeran ya? Nah, salah sendiri Mbak Minu itu mah masalahnya. Sudah dengar saya. Oh. Ini Bu Gutin itu. Anci nih ketua kelas paling banter gak ngerungok nih. Kamu ulang, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, Ibu. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, yaitu di masa Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ada nggak manusia yang kekal, Bu? Ayat. Tidak. Tuh, ayah. Lanjut. Satu lagi, Bu. Satu lagi. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Tiap-tiap yang berjiwa akan Mati. mati. Surat apa nih, Bu? Surat Al-Anbiya. Al-Anbiya. Iya. Ayat berapa? 35. 35. Dicatat nggak? Tuh, diingat-ingat. Diingat-ingat. Oh, Sekarang ingat, besok udah lupa. Dicatat ya, mah. Surat 21. Di foto, ayat di foto. 35.
Dicatat. Parangkos 21 ayat 35. Nah, sekarang baca lagi yang lain ya. Surat 29 ayatnya 57. Ya, Ada yang bacain. ada Ibu Asi, monggo. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepadamu kita dikembalikan. Yang berjiwa pasti mati nggak, Bu? Pasti. Pasti mati. Di surat apa ini? Surat Ankabut. Ankabut ayat 57. 57. Tambahin. Suratnya 3, 185. Ibu Nuzi. Oh, Ibu Nusi. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Apa yang diulang-ulangnya, Bu? Tiap yang Tiap berjiwa yang akan mati. berjiwa akan Akan mati. merasakan mati. Nah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi kita pasti mati nggak, Bu? Pasti. Pasti mati. Nah, setelah kita mati, kita kemana? Setelah kita mati, mau kemana, Bu? Ke alam Surga, akhirat. Tuh kan, dibilangin saya catat juga catat. Ibu sih nggak nyatet. Coba baca lagi. Kembali Baca lagi. Nah, sekarang siapa Bu Titin deh? Kemana ngilang Bu Titin? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi Iya, habis kalau mati kepada kita kembali kemana, Bu? Kepada Allah. Nah, begitu. Setelah kita mati, kita akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, kira-kira bakal ditanya apa enggak? Ya. Bakal ditanya, ya. Bakal ditanya, diminta pertanggungjawaban. Kamu pasti bakal ditanya. Kira-kira pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya apa? Siapa nama Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Siapa apa kitabmu? Gitu kan? Kitabmu. Kata Bukan siapa? buka itu ya, Tat. Kata siapa? Kata apa Ustadz yang sebelum Pak Iip. Sekarang mah harus ada Qur'annya. Kata Qur'annya gimana? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nih, baca ayatnya makanya. Surat 16. Ibu Minu, Mbak Minu. Mbak Minu ada? Ya, Ustaz. Yo. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan sesungguhnya apa dan katanya? Dan Sesungguhnya Sesungguhnya apa kira-kiranya? Sesungguhnya. Kalau sesungguhnya kira-kira beneran apa bohongan? beneran. Beneran loh Bu, sesungguhnya. Ini beneran nih. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya. Kamu akan ditanya. Apa pertanyaannya, Bu? Tentang apa yang telah Apa yang telah dikerjakan. Nah, begitu pertanyaannya itu. Apa yang telah kamu kerjakan? Kamu waktu hidup ngapain aja? Ya, waktu kamu hidup ngapain aja? Apa yang telah kamu kerjakan? Ya kan. Oke, balik lagi. Kita pasti mati enggak? Pasti. Pasti yakin. Yakin. Kenapa yakin?
Ada di dalam Ada di surat, Quran. Nah, begitu. Ada di Quran di berapa surat tadi, Bu? ada 3 surat. Nah, 3. Oke, masih ingat nggak coba? Pertama surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Berikutnya Al-Ankabut Ankabut ayat 57. 7. Yang ketiga Al-Imran ayat ayat 85. 185. katanya apa sebenarnya, Bu? Sebenarnya. Sebenarnya Bu bisa nunjukin ayatnya nggak? Bisa. Bisa, bukan katanya pokoknya. Nah, setelah mati kita kembali ke mana? Allah. Kembali ke Allah. Bakal ditanya nggak? Ditanya Apa pertanyaannya? Apa yang kamu apa yang telah kamu kerjakan? kerjakan. Nah, gitu. Wah, baru aja 5 menit udah pada pinter. Jangan ditanya lagi ya, Tat, pasti lupa. Baru 10 menit udah pada pinter, Bu. Ya, nah ini namanya mudah ingat, mudah. Ingat mudah lupa. Makanya dicatat, karena kita mudah lupa. Kalau dicatat kan bisa dilihat lagi. Oke, nah, jadi yang ditanya apanya kita? Apa yang sudah dikerjakan? Perbuatan. Nah, kira-kira, Bu, kalau ditanya apa yang telah kamu kerjakan, banyak nggak, Bu? Banyak. Banyak. Ini pagi-pagi udah masak. Agak siang udah ngerumpi. Siang lagi nonton sinetron. Ntar sore ngerumpi lagi. Enggak lah, itu contoh aja, Bu. Kan banyak yang kita kerjain ya. Ngaji, Tat, Nah, ngaji. dari semua yang kita kerjakan, ya. Nih, coba lihat ayatnya ya. Akan diminta Jawaban. ya. Suratnya 75, ayatnya 36. Ya, Ibu Nevi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Yang- manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, akan ditanya nggak, Bu, diminta pertanggungjawaban? Iya. Pak. Nah, gitu. Nah, kira-kira bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Kita lihat di surat 68, ayatnya 36. Ibu Mutia. Mikrofonnya. Nah, gitu. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ayo. Kan tadi bakal ditanya, apa yang telah kamu kerjakan? Ini kan banyak kan? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Bagaimana kamu mengambil keputusan melakukan itu? Kenapa kamu sholat? Ya kan kata guru saya harus sholat. Nah, kata gurunya lagi. Mengapa kamu puasa? Ya kan disuruh puasa. Ya kan disuruh siapa? Suruh orang tua. Nah, gitu, Bu. Ditanya motifnya, ditanya dasar hukumnya. Tahkumun, bagaimana kamu mengambil keputusan? Jadi motivasinya, niatnya bakal ditanya. Nah, coba lihat ayat berikutnya, Bu Muti. Halo? Bu Muti, Bu Nevi barusan? Saya Teh Mutia tadi, Pak. Bu Mutia, iya, satu lagi, Bu, masih nyambung. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Oke, jadi yang akan dapat nilai yang mana, Bu? Perbuatan yang mana? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Perbuatan yang Baik. Membaca. Coba lihat mundur lagi ya. Mengapa kamu berbuat demikian? Kan tadi bakal ditanya apa yang kamu perbuat. Ya. Ini. Nah, mengapa kamu mengerjakan itu? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Adakah kamu punya kitab yang kamu baca? Kamu mengerjakan itu ada dasarnya nggak dari kitab? Ada Al-Quran. Nah, gitu. Karena orang itu berbuat kan dasarnya macam-macam, Bu, dasarnya, motifnya. Satu, kita berbuat itu setelah membaca Quran. Ada orang yang berbuat karena ikutan. Sama nggak nilainya kira-kira, Bu?
Ada. Beda. Nah, coba lihat ayatnya ya. Nah, ada orang yang perbuatannya mengikuti petunjuk. Ada yang tidak mengikuti petunjuk. Nah, coba lihat ayatnya. Ya. Surat 17 Al-Isra ayat 15. Ibu siapa yang belum? Ibu Nuke belum. Halo. Ibu Nuke menisomsei. Halo. Nggak jawab. Maaf ini lagi megang cucu ini lagi repot. Oh iya maaf, nggak kelihatan cucunya, nggak kelihatan sih Bu. Menyimak aja ya. Iya mohon maaf. Oke, sekarang Ibu Arya. Sakit Tat, nggak bisa. Sakit apa? Mau apa kista ya, mau operasi, nanti kita doakan juga ya. Oh iya, Ibu Arya namanya ya. Ya. Iya. Ibu Asih masih ada. Ibu Dina belum ditanyain tadi, Bu Dina Tat. Ibu Dina, mangga Ibu Dina. Dina Utami. Halo. Tuh. Oh, kali masih dia sama anaknya soalnya di rumah sakit sambil di rumah sakit. Iya. Ibu Nur Aini. Bisa mau baca sebetulnya. Oh iya bisa. Oh iya, monggo. Sebentar. Pakai ini bisa nggak ya? Di HP kalau nggak ada di layarnya dipindah ada. Bisa. Ya bisa Bu, monggo. Kedengeran. Wis. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Oke, coba perhatikan. Barang siapa yang berbuat. Nah, perbuatannya sesuai dengan hidayah Allah. Maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan Dirinya sendiri. Selamat nggak Bu? Selamat kalau perbuatannya Baik. Sesuai cocok dengan hidayah Allah, petunjuk Allah. Barang siapa sesat, nah sesat itu siapa? Berarti perbuatannya tidak Sesuai dengan hidayah Allah. sesuai dengan hidayah Allah. Sesungguhnya dia tersesat untuk kerugian dirinya. Selamat apa rugi? Rugi. Nah, kita mau selamat apa mau rugi? Oh, selamat. Kalau mau selamat, perbuatan kita harus gimana? Hidayah. Sesuai dengan hidayah Sesuai hidayah Allah. Ya, hidayah itu apa artinya? Quran. Petunjuk. Petunjuk. Nah, petunjuk Allah ada di mana? Al-Quran. Surat 5 ayat 16. Sekarang siapa Bu Titin? Saya yang baca. Bukan, nanya sekarang siapa yang baca? Oh, ya, ketualah Bu Lucy. Ya? Bu Lucy katanya. Bu Lucy ada? Nusi. Oh, Bu Nusi. Nusi, iya Bu Nusi. Baiklah. Oke. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi Allah memberi petunjuk dengan apa, Bu? Keridhoannya. Dengan apa Allah menunjuki? Dengan Quran. Dengan kitab itulah, kitab Al-Quran. Allah menunjuki. Ya. Jadi petunjuk Allah ada di kitab Quran, Bu. Ya. Dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Kita kan ingin diridhoi tadi judulnya. Betul. Tahapan menguasai Quran untuk mendapat ridho. Gitu ya.
Nah, Allah memberikan petunjuk dengan kitab Al-Quran bagi orang yang ingin ridho. Oke, biar nggak lupa, balik lagi ke atas. Kita pasti mati nggak, Bu? Pasti. Pasti mati. Setelah mati kembali kemana? Allah. Kembali ke Allah. Bakal ditanya nggak? Ditanya. Apa pertanyaannya? Apa yang telah Apa yang telah kamu kerjakan? Apa yang telah kamu kerjakan? Bagaimana mengambil keputusan? Ada nggak kitabnya? Ada. Ada. Jadi yang selamat siapa? Yang Sesuai. hidayah Allah. Ah, yang perbuatannya mengikuti hidayah Allah, petunjuk Allah. Ada yang rugi nggak? ada. Nah, siapa yang rugi? Yang tidak menjalankan Nah, yang perbuatannya tidak sesuai petunjuk. Berarti dasarnya ikutan. Nah, ikut-ikutan bahasa Surabayanya apa, Bu? melok-melokan. Melok-melokan. Bahasa Jepangnya apa? Bahasa Jepangnya, bahasa Perancisnya. Tuturut monding. Oh. Bahasa Perancis para Ciamis. Perapatan Ciamis. Iya, peranakan Cisaat. Ciamis. Nah, tidak boleh ikutan. Nah, coba siapa yang baca sekarang? Bu Minu. Bu Minu, mana? Lagi. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, kita akan tersesat kalau apa, Bu? Kalau menuruti Melo-meloan. Apa, Bu? Melok-melokan. Melo-meloan. Jangan. Kita berbuat harus ada petunjuknya di dalam Quran. Ya. Tapi kalau mau rugi ya enggak apa-apa, ikut-ikutan aja. Nah, kita mau melok Quran apa melok-meloan? Melok Quran. Melok Quran. Amin. Ya. Pinter nih ibu-ibu nih. Hebat lah. Jadi kalau kita ingin selamat, diridhoi Allah, perbuatan kita harus sesuai petunjuk. Petunjuk Allahnya di mana tadi? Al-Quran. Nah, bisa nggak kita melok petunjuk Allah kalau nggak paham? Nggak bisa. Nah, jadi harus paham nggak? Harus paham. Qurannya 12 ayat 2. Nih, 12 ayat 2. Siapa, Bu, sekarang, Bu? Bu Ines lagi. Ines lagi, muter lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Agar apa, Bu? Memahami Agar kamu memahami apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran harus dipahami. Ya, tambahin lagi. 43 ayat 3. Ya, sopo sekarang? Siapa yang belum? Mbak Wati ya belum ya? Oke, Mbak Wati. sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Supaya apa, Bu? Memahami Supaya memahami apa? Al-Quran. Quran harus diapain? Dipahami. Paham enggak? Paham. Ya Allah. Alhamdulillah. Surat 21 ayat 10. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya? Paham tidak? Paham tidak? Belajar memahami. Ya, OTW. Paham apa enggak? Proses, Belajar. Sedang berusaha memahami. Mudah-mudahan diberi kepahaman. Coba saya tanya lagi, paham apa enggak nih? Kita pasti mati enggak? Pasti. Yakin? Yakin. Nah, kenapa yakin?
Ada suratnya. Suratnya, surat berapa, ayat berapa? Al-Anbiya ayat Al-Anbiya ayat 35. Ankabut ayat 57. Ali Imran ayat 85. Nah, setelah mati kita mau kemana? Pulang kembali kemana? Allah. Kembali ke Allah. Bakal ditanya nggak? Tanya. Apa pertanyaannya? Apa yang telah diperbuat? Ada di mana itu ceritanya? Ayat 93. Setiap perbuatan kita diminta pertanggungjawaban nggak? Ya. Nah, bagaimana mengambil keputusan? Gitu ya? Iya. Di surat apa tuh, Bu? Malam ayat 36. 68, 36, 37. Kalau perbuatan kita sesuai petunjuk Allah, selamat nggak? Selamat. Kalau tidak sesuai petunjuk, rugi nggak? Rugi kata siapa? Al-Quran. Surat apa? Al-Isra ya. Al-Isra ayat 15. Agar perbuatan kita sesuai Quran harus paham nggak? Harus paham nggak, Bu? Nah, perintah pahamnya ada di surat apa? Al-Maidah. Yusuf ayat Yusuf ya? Yusuf ayat 2. Terus Al-Zukhruf ayat 3 dan 21 ayat 10. Nah, Ibu, nah itu paham Ibu. Nyatet. Nah, dicatat, makanya penting dicatat biar bisa diulang-ulang. Nah, supaya paham atau gini, bisa nggak kita memahami Quran kalau nggak dipelajari Qurannya, Bu? Nah, nggak bisa, gimana paham kalau nggak belajar ya? Nah, supaya paham prosesnya apa? Belajar Quran apa belajar komik? Quran. Belajar Quran lah, orang ingin paham Quran ya, Bu. Jadi Quran harus diapain kalau begitu supaya paham? Dipelajari. Coba ayatnya, coba lihat. 54 ayat 17. Siapa sekarang? Weni. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jawab dulu, Bu. Dijawab dulu. Sungguhnya ada. Gitu. Kan ditanya, adakah yang mau belajar? Ada. Jadi kita diperintah apa, Bu? Belajar. Nah, belajar. Ayat berapa ini? 17. Ayat 17. Sekarang ganti ayatnya ya. Masih surat yang sama, ganti ayatnya. Nah, 18, 19, 20, 22. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ada nggak yang mau belajar? Ada. Ada, mana? Saya. Ganti ayatnya 32 ayatnya. Bu Mutia deh. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ada nggak yang mau belajar? Ada. Diulang 40-nya, ayat 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ada nggak yang mau belajar? Ada. Mana? Kita. Amin. Berapa kali diulang, Bu? 3. Ya. 1, 2, 3, 4 ya? 4. Ya, 4 kali diulang. Kenapa diulang-ulang, Bu? Sangat penting untuk mempelajari. Penting. Kamu sih lupa. Kalau sekali lupa. Ya, ada nggak yang mau belajar? Ada nggak yang mau belajar? Ada nggak yang mau belajar? Wih, ada nggak yang mau belajar? Gitu lah, Bu. Jadi penting nggak belajar? Makanya diulang-ulang. Nah, 4 kali diulang. Belajar Quran itu susah apa sulit, Bu? Mudah. Belajar Quran itu susah apa sulit? Mudah. Kata siapa mudah? Kata saya.
Loh, kata saya. Kok belajar? Al-Quran. Kata Al-Quran. Nah, kata siapa? Al-Quran. Mana bunyinya Qurannya? Sesungguhnya kami mudahkan. Kata Allah ini, Tat. Nah, gitu. Kata Allah ini. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan. Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Jadi sesungguhnya belajar Quran itu mudah. Mau nggak belajar Quran mudah? Mau. Nih, contohnya mudah tuh gini, Bu. Contohnya mudah tuh gini. Kita pasti mati nggak? Pasti. Ibu tahu nggak ayatnya? tahu. Nah, gampang nggak, Bu? Ya. Gampang. Kalau kita mati, setelah mati kembali kemana? Allah. Nah, itu bisa jawab, Ibu. Gampang nggak? Gampang. Nah, ketika kembali ke Allah bakal ditanya nggak? Tanya. Tahu nggak ayatnya? Tahu. 16 Nah. enggak tadi. Mudah nggak, Bu? Mudah. Ngerti kan? Bahasanya gitu. Paham kan? Gitu. Baru Ya. tahu soalnya, Tat. Ya? Baru tahu ini. Baru tahu. Tapi kan nggak sulit kan memahaminya? Enggak. Nah, kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Ada nggak yang mau belajar? Gampang loh, belajar Quran itu mudah. Gitu ya? Oke, dan baru setengah jam udah paham, udah ngerti, Bu. Oke, lanjut. Ya. Jadi Kirain supaya langsung ujian. paham harus Belajar. belajar. Dan belajarnya ternyata Mudah. mudah. Awal belajar Quran, Qurannya disimpan apa ditaruh di lemari? Ditaruh. Kan. Awal belajar, Qurannya ditaruh apa disimpan di lemari? Ditaruh. Simpan di hati. Ya? Disimpan di hati. Dari tadi Ibu ditanya. Oke. Jawabannya ada di mana, Bu? Di Al-Quran. Ah, itu Al-Qurannya Ibu simpen apa Ibu taruh? Ibu disimpan dalam hati, Tat. Dari tadi Qurannya diapain? Dari tadi. Dibaca. Nah, gitu. Jadi awal belajar Qurannya diapain? Dibaca. Ustaz. Oh, dari tadi ditaruh iya. Jadi awal belajar Qurannya harus dibaca. Makanya dari tadi Bapak Ibu suruh baca. Dan tinggal baca. Iya kan? Untuk apa? Mempermudah supaya cepat baca daripada cari sendiri susah Qurannya gitu. Nah, jadi awal belajar Qurannya harus dibaca. Kalau begitu membaca Quran perintah Allah bukan? Iya. Nah, surat apa? Surat apa? Anbiya. Kabut ayat berapa? 45. Nah, kok Ibu tahu sih? Itu ada. Ini ada. Kan baca. Coba baca ayatnya, Bu. Siapa? Ditunjuk ada siapa aja yang mau deh. Entar balapan, Bu. Ya udah yang ini saya yang baca ya. Oke. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Dan didirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bacalah itu kalimat apa, Bu? Perintah. Kalimat perintah. Kalimat perintah. Perintah baca apa? Quran. Bacalah Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Ya, gitu nggak, Bu? Ya. Dirikanlah kalimat apa? Perintah. Perintah. Perintah apa? Sholat. Sholat. Ah, jadi sholat hukumnya apa? Wajib. Karena Perintah. kalau ditinggalkan, Dosa. karena meninggalkan Sholat. Wajib. perintah. Bukan.
Perintah. Jadi meninggalkan perintah berdosa. Baca Quran diperintah nggak? Kalau diperintah berarti hukumnya Wajib. Kalau nggak baca Quran berarti karena meninggalkan perintah. Nah, terakhir Ibu baca Quran kapan? Kemarin. Alhamdulillah. Ya. Tadi pagi, Deng, sorry, maaf. Alhamdulillah. Ya. Berani nggak Ibu tidak sholat seminggu? Enggak berani. Sehari. Nauzubillah min dzalik. Sekali. Waduh. Nah, Ibu pernah nggak lupa baca Quran seminggu? Pernah. Merasa dosa nggak? Merasa. Nah, pernah nggak baca Quran sehari? Allah. Pernah. Merasa dosa nggak baca Quran? Iya. Merasa. Ya, terus kenapa dikerjain? Karena wajib. Ya, kenapa nggak baca Quran kalau dosa? Iya, waktu itu Ya repot. Loh, terus terang repot gitu ya. Repot-repotnya orang, Bu. Baca Quran 1 ayat berapa lama sih? Detik kan. Kan sehari 24 jam. Masa repotnya 24 jam, Bu? Gangguan setan, Ustaz. Makanya ini setan ngegodakin supaya nggak baca Quran. Ya, kan baca Quran perintah loh, Bu. Ya, kalau nggak baca berarti berpaling nggak dari Quran? Iya. Ya kan Quran bilang, baca ya, terus nggak mau baca, kan berpaling jadinya, Bu. Nah, jadi nggak baca Quran berpaling dari Quran. Dosa nggak kira-kira, Bu? Dosa. Dosa besar apa dosa kecil kira-kira? Besar. Nah, coba lihat ayatnya, berpaling dari Quran. Ibu Ines. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Nauzubillah. Waduh, Bu, dosa besar loh, Bu. Aduh. Masya Allah. Hati-hati loh. Ibu nggak baca Quran dosa besar loh. Sama seperti sholat ya, Bu. Kalau ditinggalkan kan Ibu merasa dosa ya. Nah, banyak orang yang tidak merasa dosa kalau nggak baca Quran, Bu. Padahal dosa besar loh, Bu. Ini ayatnya bilang begitu, berpaling dari Quran dosa besar. Kalau berpaling, kalau seminggu berpaling gimana? Sebulan berpaling, setahun berpaling, seumur-umur berpaling gimana? Berapa gede dosanya, Bu? Sangat. Kita tidak akan sanggup memikulnya. Oke. Ustadz, mau nanya, kalau kan nggak baca Al-Quran, tapi baca surat-surat gitu? Itu kan surat apa? Itu surat apa? Kayak Al-Waqiah. Emang Al-Waqiah bukan Quran? Enggak, maksud saya kan di Majmu' Syarif itu loh, Ustadz. Iya, emang Al-Waqiah bukan Quran? Quran sih. Quran juga. Kan Quran ada 114 surat, 30 juz, 114 surat, 6.326 6.236 ayat. Ya kan gitu? Iya. Iya, kalau baca Al-Waqiah gimana? Ya kan Quran. Iya. Kalau baca Yasin, ya itu kan Quran. Quran, ya. Saya mau baca Ar-Rahman, ya itu juga Quran. Kafi karena besok hari Jumat ya. Al-Kafi. Misalnya, saya mau baca Al-Kafi boleh nggak? Itu kan Al-Kafi Quran. Iya. Berarti bukan hanya berupa kita harus benar-benar pegang mushafnya gitu ya, Tat ya? Enggak, yang penting bagian dari Quran, enggak apa-apa. Kan tidak harus hatam sekali sehari, Bu. Berarti kalau kita sholat kan 5 kali baca Quran juga kan? Coba lihat ayatnya tadi 29, 45, perintahnya baca Quran apa sholat? Sholat dan Al-Quran. Sholat. Satu apa dua? Dua. Sholat juga, baca juga. Oh iya. Perintahnya dua, Bu. Iya. Ya, bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Ibu makan pakai soto. Ya, ada kuahnya nggak, Bu, kalau soto?
Ada. Ya, soto itu air bukan, Bu? Air. Nah, jadi Ibu kalau makan soto nggak usah minum lagi. Itu maksudnya. Ngirit. Ya enggak lah, itu mah soto mah bukan air minum, Bu. Jadi bacaan Quran di dalam sholat yaitu bagian dari rukun Sholat. Itu paket rukun sholat sendiri. Nah, tapi kan perintahnya dua nih, bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Nah, di dalam sholat ada bacaan Quran. Tapi kan ada yang terpisahnya sendiri gitu. Di luar sholat. Gitu ya, Bu ya? Ya. Gitu. Ya, iya, Tat. Jadi awal belajar diapain Qurannya? Baca. Dibaca. Kapan kita harus baca Quran, Bu? Kapan saja. Kapan saja. Setiap hari. Kapan kita sholat? 5 waktu kalau sholat. Setiap hari 5 kali yang wajib. Nah, baca Quran setiap hari berapa kali? Setiap hari. Berapa kali, Bu, baca Quran? Benar. Habis sholat. Habis sholat. Benar. Iya. Alhamdulillah, berarti 5 kali berarti. Tadi baca surat-surat pendeknya juga kan sama. Kan? Nggak, yang penting baca. Walaupun satu ayat. Setiap hari. Begitu kata Nabi, bacalah sekurang-kurangnya 1 ayat dari Al-Quran setiap hari. Ibu buka WA, baca chatting berapa kali sehari? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Ya, kenapa baca Quran nggak sempet? Buka WA tiap saat. Baca chatting setiap saat. Ribuan dibaca sama Ibu. Lah Quran 1 ayat juga lupa. Gimana ini, Bu? Jadi Tuhan kita siapa? HP. Tanpa sadar, Bu, kita diperbudak tuh oleh handphone. Nah, di handphone Ibu ada Qurannya nggak? Ada. Nah, gitu. Sempatkan buka Quran, sempatkan sehari minimal sekali. Walaupun 1 ayat enggak apa-apa. Ya, jangan kalah sama WhatsApp, ratusan dibaca. Kita punya 30 grup, dibuka 30-nya, Bu. Lah baca Quran lupa 1 juga. Piye. Halo. Katanya ingin ridho Allah. Lah Qurannya petunjuknya nggak pernah dibaca. Apa kata dunia? Tapi dengerin murotal kok, Tat. Sama ya. Baca. Beda ya. Kenyang Ya, kayak gini baca. Ustaz, misalnya baca Quran nah, di rumah, terus di perjalanan misalnya lagi pakai boleh. Dilanjutkan dengan yang di rumah itu, yang di rumah sampai ayat berapa, terus waktu di jalan kita pakai HP baca ngelanjut. Boleh, Bu. Itu namanya kemudahan. Sekarang kita bisa baca Quran di mana saja, karena udah di HP Qurannya, Bu. Udah baca tutup lagi. Nah, Ustadz, kan banyak yang kesulitan karena Quran ini kan di dalam bahasa Arab ya, Tat ya. Nah, kemarin saya barusan baca bahwa ternyata banyak sekali memang yang mereka kesulitan karena mereka nggak mampu membaca bahasa Arab gitu. Nah, itu kalau yang dengan transliterasinya itu masih dianggap membaca nggak, Tat? Ya baca dulu ayatnya, baca dulu. Oh, boleh berarti. Oh iya. Baca dulu, Bu. Baca dulu. Oh iya, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Boleh nggak kalau belum bisa baca tulisan Arabnya dibaca terjemahannya? Boleh. Bagi yang belum bisa ya. Boleh nggak? Boleh. Kami mudahkan Quran dengan bahasamu. Nah, yang kita baca barusan apa, Bu? Bahasa Arab apa bahasamu? Bahasamu. Nah,
Ya? Bukan dong, Tat. Kalau ini kan berarti ini terjemahannya. Tapi kan yang mereka nggak bisa itu kan bahasa Arabnya. Jadi di Latinnya maksudnya, Latinnya. Jadi istilahnya Bismillahirrohmanirrohimnya itu ditulis dengan huruf Latin, bukan huruf Arab. Oh, Latinnya. Ya. Jadi tetap bunyinya bunyi bahasa Arab gitu. Iya. Kan Boleh. Boleh. Yang nggak boleh nggak baca. Yang nggak boleh nggak mau baca. Iya, Tat. Tulisan Arabnya boleh, tulisan Latin boleh, terjemahannya boleh. Yang benar yang mana? Semua benar. Iya, yang nggak benar, yang nggak mau baca. Nih, baca lagi ayatnya. Siapa? 1784. Bu Asih, baca. Ya, monggo. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi, tiap orang berbuat sesuai apa, Bu? Keadaannya. Nah, keadaan tiap orang sama apa enggak? Ya iya, kan tiap orang berbeda-beda keadaannya. Silakan sesuai kemampuannya. Misalnya kayak tadi baca di mobil, maksudnya di jalan. Iya, monggo. Begitu ya. Keadaannya memang di mobil. Iya. Nggak bisa tulisan Arab, ya baca tulisan Latin, dan apa-apa dah. Mau baca terjemahnya boleh? Boleh. Yang nggak boleh, yang nggak mau baca. Oh, yang nggak mau baca ya. Nah, kan tiap orang berbuat sesuai keadaan. Maka Tuhanmu lebih tahu siapa yang lebih benar. Gitu ya. Itu. Oke. Nah, jadi apa tadi ceritanya? Pasti mati nggak? Pasti. Nah, setelah mati kembali kemana? Allah. Bakal ditanya nggak? Tanya. Apa pertanyaannya? Apa saja yang kamu perbuat? Nah, apa yang kamu perbuat bakal diminta jawaban. Jika sesuai hidayah gimana? Akan mendapatkan kebaikan. Jika sesuai petunjuk akan selamat dapat ridho. Kalau tidak sesuai petunjuk rugi. Nah, supaya perbuatan kita sesuai petunjuk Allahnya ada di mana tadi? Jadi harus paham Al-Qur'annya. Iya. Supaya paham harus diapain? Baca. Urutannya. Dibaca, dipelajari. Supaya paham harus diapain? Pelajari. Awal belajar dibaca. Supaya bisa dibaca gimana? Dibuka Qurannya. Mau dibuka di HP boleh, mau dibuka di Quran mushaf boleh, buka di HP di laptop boleh. Buka dulu Qurannya ya. Nah, bisa dibuka kalau punya, kalau enggak gimana? Bisa dibuka enggak? Enggak. Nah, jadi harus punya enggak Qurannya, Bu? Harus. Nah, gitu loh, Bu. Harus punya Qurannya 6837. Coba dibaca. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Punya nggak kitabnya? Punya. Nah, kalau punya diapain? Baca. Ya dibaca. Punya Quran cuma dipajang doang di lemari, udah sampai bulukan. Dimakan rayap. Dimakan rayap. Iya, di Quran, di HP ada Quran, tapi nggak pernah dibuka. Itu gimana? Adakah kamu punya kitab? Jadi harus punya. Nah, udah punya diapain? Dibaca. Dibaca. Kapan bacanya? Setiap hari. Walaupun satu ayat. Nah, gitu, Bu. Baca setiap hari walaupun satu ayat. Jangan kalah sama baca WA. Halo? Ya. Nah, supaya mau baca harus punya apanya, Bu? Supaya punya Quran harus punya apanya, Bu? Kitab. Supaya punya Quran, mau punya Quran harus ada apa? Ada duitnya, beli. Ada nih
Niat. Duit segepok, duit selemari kalau nggak ada niat, Bu. Nggak belilah. Niat doang kagak beli, Tat. Sama aja, Tat. Baca Bu Ines. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, mau nggak dapat ridho Allah? Mau. Nah, ini namanya niat, Bu. Saya ingin diridhoi Allah. Gitu nggak? Kalau mau diridhoi Allah harus berkorban. Minimal apa korbannya, Bu? Baca Quran. Beli dulu. Punya Quran. Iya, beli dulu Qurannya. Ternyata uangnya dibeliin HP. Download Qurannya di HP gitu loh, Bu. Iya. Nah, setelah punya harus Dibaca. baca. Setelah dibaca, dipelajari supaya Paham. udah paham, Dilaksanakan. udah dilaksanakan, Sampaikan. diajarkan. Udah diajarkan, dibacalah, dipelajarilah, dipahamilah, diamalkan, disiarkan, dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, disiarkan, dibaca lagi terus menerus sampai paham dan hatam. Ayatnya berapa banyak ayatnya, Bu? 6.000 lebih ya? Nah, itu namanya tahapan mempelajari atau menguasai Quran untuk mendapat ridho Allah. Itu harus punya niat. Niatnya ingin diridhoi Allah. Kalau niat ingin diridhoi Allah harus punya Quran sebagai pedomannya. Setelah punya, dibaca. Setelah dibaca, dipelajari. Setelah dipelajari, dipahami. Setelah dipahami, dilaksanakan. Disiarkan. Dan dibaca lagi. Nah, ada nggak cara lain mendapat ridho Allah selain itu, Bu? Ayo. Ada nggak cara mendapatkan ridho Allah selain yang tadi? Sedekah. Emang sedekah nggak ada di Quran? Ada. Nah, ada nggak di luar itu? Ayo. Ada nggak cara lain untuk mendapat ridho Allah selain yang tadi? Membaca Quran, mempelajari Quran, memahami Quran, melaksanakan isi kandungan Quran, dan mensiarkan Quran. Ada nggak cara lain selain ini, Bu? Soalnya semua yang kita lakukan itu ada di Quran semua. Jadi ya berarti ada nggak cara lain? Nggak ada. Ya nggak ada. Semuanya ada di Quran. Ada di Quran perintahnya. Betul. Jadi kalau kita serius ingin mendapat ridho Allah, laksanakan yang tadi. Yang ada di Quran. 6M. Apa 6M itu, Bu? Membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensiarkan, dan melestarikan yang tadi. Nggak ada selain itu, Bu. Semuanya perintah ada di Quran. M1 membaca, 2 mempelajari, 3 memahami, 4 melaksanakan, 5 mensiarkan, 6 melestarikan. Melestarikan yang 5 tadi terus menerus. Nah, itu proses mendapat ridho Allah. Nggak ada cara lain, Bu, selain itu. Karena semua perintah ada di situ. Gitu nggak? Iya. Amin. Oke, 1 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah 1 jam, Bu, nyampe pelajarannya. Ada pertanyaan? Bisa hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ustaz, yang sisa 30 menit ujian ya, Tat. Sisa 30 menit bertanya dan menjawab. Monggo, Ibu bertanya.
Saya mau tanya, Ya. karena pandemi ini kan kadang-kadang kan waktu zaman COVID itu kan kita tidak bisa takziah, mendatangi orang yang meninggal. Kemudian suatu misalnya melakukan amal soleh, sholat gaib untuk almarhum di rumah gitu, boleh nggak? Boleh. Terus doanya itu Ustaz, kalau perempuan tuh kan Allahumma firlaha. Ya. Kemudian kalau laki-laki kan Allahumma firlahu. Ya. Kemudian kalau orangnya lebih dari satu kan Allahumma firlahum. Lahum. Nah, itu seperti itu ya, benar itu ya? Benar. Betul ya? Nah, pertanyaannya? Nah, pertanyaan saya, karena kita tidak bisa, karena waktu itu kan pandemi ini kan kita dibatasi untuk datang ke kuburan, melayat lah istilahnya. Ya. Nah, kemudian misalnya kita, karena kita tidak bisa melayat, kita melakukan sholat gaib di rumah kita untuk almarhum. Boleh. Iya. Ayatnya gimana? Ya, kalau perempuan ya diganti H. Iya. Ya, betul ya. Ya, gitu. boleh enggak? Gimana, Tas? Boleh apa tidak? Ya, itu saya tanya sama Ustadz. Boleh. Boleh ya. Oh. Ini kan tadi ayatnya udah dibaca. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Nah, sekarang keadaannya tidak memungkinkan atau belum diizinkan kita berkerumun. Ya. Ya. Ya, Ustaz. Ya silakan sholat gaib di rumah masing-masing. Boleh. Berdoanya dari rumah masing-masing. Boleh. Tuan rumahnya kira-kira paham nggak, Bu? Paham. Paham wong zaman gini orang lagi nggak boleh kemana-mana gitu loh, Bu. Iya. Ngerti. Orang juga ngerti sekarang. Tiap orang itu sesuai dengan kemudahannya tadi loh, surat apa? Ya. Al-Isra ini. Al-Isra. Iya. Iya, kan kita berbuat sesuai keadaan, Bu. Sekarang keadaannya seperti ini. Orang juga udah paham. Boleh. Gitu. Doa mah kan tidak terhalang uang waktu, Bu. Doa mah nyampe. Ya, tapi mungkin lebih afdol kita japri ke si kena musibah ya, kalau tahu nomornya ikut berduka cita. Nah, semoga misalnya almarhum diampuni dosanya, itu lebih melegakan lagi kalau sempat japrian. Iya. Ya nggak apa-apa, itu juga sama silaturahim juga, Bu. Nggak masalah. Saya juga mendoakan dari rumah gitu, menyolatkan juga dari rumah. Senang juga dia, Bu, sama. Gitu. Ya. Ya, Ustaz. Oke, ada yang lain? Kok pada diam? Halo? Paham. Ustaz mau nanya, Ustaz. Monggo. Ustaz mau nanya. Kalau ada yang mengatakan kalau ada yang sudah meninggal, kita tidak boleh mengatakan almarhum atau almarhumah, tapi rahmatullah. Sebetulnya yang lebih layak sebetulnya apa ucapannya? nggak ada pakemnya. Kita mesti manggil apa kepada yang udah meninggal. Itu adalah doa. Kan gini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan doa ya, Bu? Iya. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dia. Allahumma gfir lahu warhamhu, kasihilah ya, wa'afihi, afiatkanlah dia, wa'fu anhu, maafkanlah dia. Nah, salah satunya tadi doanya apa? Warhamhu, kasihilah dia. Nah, kata-kata warhamhu disematkan ke si orangnya, almarhum, yang dikasihi Allah gitu, yang disayangi Allah. Itu kan mudah-mudahan, sifatnya mudahan, makanya digelarin almarhum. Almarhum artinya yang disayangi, yang dikasihi
Ya sebetulnya itu harapan. Seperti kita berdoa, semoga husnul khotimah. Namanya juga berharap, Bu. Boleh nggak? Boleh saja. Apakah dia mati husnul khotimah? Walau alam. Karena kan semua amal perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, artinya setiap orang terikat dengan perbuatannya. Hanya itu adab tata krama yang hidup. Kepada yang mati harus berbaik sangka. Kepada keluarganya juga harus ikut berbela-sungkawa. Masalah si jenazah, si mayit gimana-gimana, dia sudah punya catatan perhitungannya masing-masing. Gitu loh, Bu. Adabnya gitu, adab. Ya. Ya kalau enggak juga sebetulnya nggak masalah, cuman kan tidak ada gitu, tidak ada empati gitu ya, Bu ya. Ya. Ustadz, itu tadi kan Ustadz bilang bahwa setiap orang itu kan di situ disebutkan akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing kan. Iya. Nah, untuk mereka yang sudah meninggal, orang tua, saudara atau apa. Nah, kita yang hidup itu apakah memang dia kan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, tetapi dengan kita misalnya mengirim doa, memberikan sedekah atas namanya, nah itu akan ada nggak tadi situ bahwa itu akan meringankan apa yang ya istilahnya meringankan bebannya dia di sana. Nah, ini dicontohin doanya, Bu, dicontohin. Monggo. Dibaca aja ya. Halo. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Nah, orang tua yang didoainnya udah meninggal belum, Bu? Sudah. Udah loh, hari kiamat kok. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku. Ya, dan sekalian orang mukmin pada hari hisab. Kan udah meninggal, Bu. Jadi boleh nggak mendoakan? Boleh. Boleh, orang dicontohin kok. Ya, dikabul ataupun tidak, itu kan kembali kepada Allah. Tapi kita sebagai anak, adabnya mendoakan ibu bapak, baik yang masih hidup maupun yang sudah. Nah, bagi yang sudah wafat, doanya ini. Ampuni, beri ampun aku dan kedua ibu bapakku. Kalau masih hidup gimana? Nah, ini ayatnya, doanya. Kalau masih hidup, ini ayatnya, Bu. Kalau masih hidup ya. Enggak. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Nah, disuruh nggak kita mengatakan ini, Bu? Katakan. Ucapkanlah. Nih, ucapkanlah. Robbirhamhuma kama robbayani shogiro. Jadi kalau masih hidup, doanya Robbirhamhuma kama robbayani shogiro. Kasihilah mereka, wahai Tuhanku, kasihilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Doanya ini. Kalau sudah meninggal, yang tadi ampunilah mereka. Nah, boleh nggak digabung? Robbik firli, wali walidaya, warhamhuma, boleh nggak digabungin? Iya, biasanya kan gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Walaupun aslinya aslinya beda, Bu. Aslinya terpisah nih aslinya. Yang satu mohon dikasihilah, yang satu mohon ampuni. Diampunilah. Kalau masih hidup, doanya kasihilah. Kalau sudah wafat, doanya ampunilah. Ya, itu sebetulnya. Tapi kemudian ada orang yang inisiatif, Bu. Boleh nggak digabungin? Boleh lah, nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi ampuni dan kasihi gitu ya. Dua-duanya.
Boleh. Satu lagi, Tat, mau nanya. Ya. Apa namanya? Kan kalau sudah meninggal itu kan putus ya amal ibadah, kecuali putus semuanya kecuali tadi kan ada amal ibadah dan seterusnya. Tapi doa anak-anak yang soleh itu kan bisa menghantarkan orang tuanya. Nah, anak-anak soleh kan nggak ada perkataan anak-anak apa namanya, Tat? Anak-anak sendiri atau anak adopsi dan seterusnya. Betul nggak menurut pemahaman saya, Tat? Iya. Anak itu ada 3. Kalau anak itu 3, berarti orang tua juga ada 3. Ya. Anak 1, anak pertama nih. Kan anak 3 nih, 3 jenis ya. Ya. Ada anak kandung, berarti darah daging. Darah daging. Berarti orang tua kandung yang melahirkan darah dagingnya, Bu. Ya. Kedua kan? Ya. Nah, jadi ada anak kandung sifatnya, Bu, darah dagingnya. Yang kedua, ada anak asuh. Anak asuh itu anak yang dibesarkan di lingkungan dia. Jadi dia yang membesarkan, Bu. Nah, kayak orang tua asuh. Nah, itu berarti anaknya anak asuh. Orang tuanya orang tua asuh. Yang ketiga, ada anak didik. Anak juga, anak murid, anak didik, anak santri. Nah, berarti yang mendidiknya guru, ustadz, ustazah, mualim. Nah, itu orang tua juga. Orang tua didik namanya, Bu. Anaknya anak didik. Jadi anak bisa 3-3-nya, Bu. Siap. Baik anak kandung, anak asuh maupun anak didik. Anak didik. Makanya kata Nabi begini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu. Maka orang tuanya lah. Jamak loh, Bu. Bukan fa'abuhu. Fa'abawahu. Abawah itu berarti orang tuanya nggak satu, Bu. Abawah itu berarti ada 3. Nah, ada orang tua kandung, ada orang tua asuh, ada orang tua didik. Ya. Anaknya jadi 3. Anak kandung, anak asuh, anak didik. Semuanya anak. Dan doanya sampai. Kasih tahu, soalnya ada sebagian yang masih mengatakan, pokoknya saya harus punya anak nih. Kalau nggak ada anak, saya nggak ada yang ngedoain. Padahal. Nah, kasihan kan ada yang nggak punya anak, Bu. Betul. Nah, jadi kalau orang yang tidak punya anak bisa mengangkat anak, sama. Ya. Kalau nggak bisa ngangkat anak, ya jadi anak didik, jadi guru. Ya. Kalau nggak bisa jadi guru, jadi anak, jadi bapak angkat, bapak asuh. Ya. Nah, paham. gitu. Ya kan Allah harus adil, Bu. Betul. Ya. Gitu ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada, kita selesai pertemuan berikutnya. Tata krama, ya. Pertemuan berikutnya adab tata krama membaca Al-Quran. Ini kan tahapan. Tahapannya kan? Tahapannya membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensiarkan, melestarikan. Ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tata krama atau adab tata krama membaca Al-Quran. Ternyata membaca Quran ada tata kramanya, Bu. Gitu ya. Nah, tadi belum dibahas tata krama karena pertemuan kedua nanti. Oke, halo. Iya, Ustaz. Nah, gimana? Cukup? Cukup, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca auzubillah, ditutup lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim.